ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul insyaallah dalam rangka talabul ilmi min Syekh Uthman Al-Khamis dari pembahasan hadis Arba'in Nawawi dari syarah Jami'ul Ulum wal Hikam dari Syekh Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab. Kita sudah masuk insyaallah ke hadis Arba'in yang ke-41, Hadiah wa Arba'in wal Arba'in. Hadis ini teksnya kami bacakan an Abdullah bin Amr bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Jadi tidak sempurna iman seseorang hatta yakuna, ya, sampai yakuna menjadikan atau jadi hawahu hasratnya, keinginannya, tabaan, yang mengikuti lima jitu bih, mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Ini penjelasan para ulama adalah syariat. Mari kita dengarkan penjelasan Syekh Uthman Al-Khamis terkait hadis berikut. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا إلا أنه لا يثبت سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Di awal beliau menjelaskan bahwa hadis ini la yasbut, ya, tidak kuat atau tidak sah, ya, secara sederhananya tidak sah sanadnya. Jadi bisa dikatakan tidak sahih gitu ya. Namun isinya itu sahih, ya, isinya sahih, ya, beliau jelaskan. Nah ini nanti kalau di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dijelaskan di mana kerusakan dari sanad atau urutan orang-orang penyampainya, orang-orang yang sambung menyambung kemudian menyampaikan hadis tersebut. وفيه نعيم بن حماد وهو كان إماما إلا إنه سيء جدا. فالحديث هذا لا يثبت لكن معناه صحيح. Ya, tapi beliau menguatkan kembali bahwa maknanya ini sahih gitu ya. Karena didukung dengan ayat-ayat yang lain, ayat Quran. Didukung dengan ayat Quran. أي نحن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أي الإيمان الكامل. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه يعني اتجاه وقصده تبعا لما جئت به أي من الشريعة. Ya, jadi beliau menjelaskan bahwa la yu'minu artinya la iman kamil. Bukan berarti la yu'minu tidak beriman. Kalau secara letterlock kita baca, maka la yu'minu tidak beriman. Berarti keluar dari Islam. Laisa kadzalik. Yang bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah tidak sempurna iman. Nah, bukan secara letterlock tidak beriman berarti keluar dari Islam atau kafir. Bukan seperti itu. Tapi tidak sempurna iman seseorang jika hawanya tidak hasratnya, keinginannya tidak mengikuti yang disyariatkan. Tujuan dan arahnya, ya, yang dimaksud sesuai dengan syariat. هكذا صح. أما إذا كان هواه ليس تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحب ما يحب يبغض ما يبغض، هذا هو اتباع الهوى. فالهوى يكون تابعا لك ما تكون أنت تابعا له. Ya, jadi hawa atau keinginan, hasrat itu harus mengikuti apa yang disyariatkan. Bukan dia mencintai apa yang dia sukai, dia membenci apa yang dia inginkan, gitu, tapi mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الهوى هو الذي يتبعك لا أنت الذي تتبعه. Ya, jadi bukan manusia yang mengikuti hawa, tapi hawa nafsunya yang mengikuti manusia tersebut. وهذه قاعدة عظيمة تقول استدل ثم اعتقد، يعني اتبع ولا تبتدع. فالهوى يجب أن يكون تابعا. مثال إنسان يشرب الخمر فقيل له إن الخمر حرام، قال حرام؟ قلنا نعم حرام، قال فقد تركته. لكن كل ما شاف أحد يشرب قال لا تودوني مكان في ناس يشربون، ترى والله نفس ضعيفة. إذا ذكر الخمر فكر فيه كذا، يعني ما زال يشتهيه لكن مبتعد لأنه حرام، لكن النفس ما زالت تشتهي. الثاني dia menjelaskan, misal
Ada orang yang meminum minuman keras di awal seperti itu. Di pengharaman minuman keras ini bertahap ya, di zaman Rasul. Seorang minum minuman keras, kemudian dikatakan bahwa ini haram. Kemudian dia dengar, apakah ini haram? Ya, ini haram. Maka dia kemudian meninggalkan. Nah, ini jenis orang pertama. Dia meninggalkan, namun hatinya masih ingin sekali. Ya, masih sangat ingin. Ya, dia tinggalkan karena itu haram, tapi dalam hatinya sebenarnya saya masih ingin. Ya, karena sudah terlalu lama mungkin, jadi masih ingin. Ini jenis orang yang pertama. Jadi ada yang dia meninggalkan, ya, meninggalkan sesuatu karena haram, tapi sebenarnya masih sangat ingin. Nah, ada yang jenis yang kedua. أيضا كان يشرب الخمر فلما قيل له الخمر كره الخمر هذا هواه تبع لما جاء به. Ya. Orang yang kedua, begitu dia mengetahui bahwa ini haram, maka serta-merta dia juga membenci. Ya. Jadi tidak hanya meninggalkan, tapi dia juga membenci hal tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan hawa atau hawa nafsunya itu mengikuti apa yang majid tulih, ya, apa yang dibawa oleh Rasul. أول يجاهد نفسه لكن هواه إلى الآن ما صار تبعا ما صار. Ya. يبغض ما يبغضه الله يحب ما يحبه لا ما زال القلب لم يمل ميلانا كاملا إلى الحق فهذا لم يكن هواه تبع. Ya. Jadi yang pertama dia meninggalkan, ya, tapi hatinya masih sangat ingin. Nah, ini belum sampai hawa nafsunya tabi'an atau mengikuti apa yang disyariatkan. لكن الذي كره الخمر خلاص أبغضها لأن الله حرمها فهذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sedangkan yang kedua, begitu diharamkan maka dia langsung membenci serta-merta membenci juga khamr tersebut. والهوى قد يكون محمودا وهو إذا كان تابعا لما فيه أو لما جاءت به الشريعة ويكون مذموما إذا خالف ما جاءت به الشريعة. Hawa nafsu itu bisa menjadi mahmudah, bisa menjadi baik, bisa menjadi terpuji apabila dia mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi buruk, ya, bisa menjadi menjerumuskan apabila dia bertentangan dengan syariat. والهوى عادة إذا أطلق فهو مذموم. Biasanya, namun kebiasaannya, ya, hawa nafsu apabila dia dibiarkan maka dia mengarah ke arah yang mazmum, ya, yang buruk. إذا أطلق الهوى فهو مذموم هذا الأصل في الهوى. من اتبع هواه يعني انحرف هذا الأصل. لكن ممكن يكون إنسان إذا استقام هواه واتبعه لا بأس. Ya, jadi itu menjadi karakter yang menjadi karakter dasar jadi hawa nafsu. Ya. Apabila diikuti, dilepas, dibiarkan tanpa dikekang, maka biasanya ya, kebanyakan ya muzamuhu itu dia mengarahkan ke arah yang buruk. تبعه على الحق. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ya. Jadi beliau menjelaskan nukil dari ayat Quran. Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Allah, demi Tuhanmu, la yu'minu, tidak beriman, tidak sempurna iman hatta seseorang hatta yuhakkimuka, sampai dia menjadikanmu Muhammad itu hakim, ya. Fima syajara bainahum, atas perselisihan di antara mereka, ya, atas perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidak terbersit atau ada di dalam hatinya itu rasa sempit, ya, rasa sempit dalam menerima apa yang diputuskan, ya. Mimma qadaita, atas apa yang diputuskan atas perkara tersebut. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sempurna. لا يجدوا حرجا هنا اتباع الهوى. هنا هواهم صار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما لما يقول شو اسوي بعد حرام شو اسوي؟ ولا ودي بس حرام ما اقدر. فهذا هواه ما صار تبعه. لانه ما زال وده ان يكون في صدره حرج. الرسول حكم اللهم صل وسلم عليه لكن مو صحيح غلط ما يجوز مو راضي لكن مستسلم لكنه من داخل مو راضي. الثاني ya, jadi ini juga beliau menjelaskan kembali seperti orang yang pertama, gitu ya. Rasul sudah menyentuhkan bahwa ini haram, maka dia mengikuti, namun hatinya masih menolak. Ya. Sami'na wa ata'na, wa laysa fi qalbihi ay haraj. Ya. Sedangkan orang kedua, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami mengikuti. Ya. Di dalam hatinya la haraj, tidak ada
kesempitan. La doy, tidak ada sempit, tidak. Dia menerima dengan lapang dada. وإنما اتباع ورضا، اتباع ورضا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. هنا يأتي الهوى وهو متابعة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحب ما يحب ويبغض ما يبغض. يقول الله تبارك وتعالى. Ya, beliau menjelaskan di dalam hadis dari Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahli wan nasi ajma'in. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sampai akuna ahabba, sampai dia mencintai, ya, mencintai aku ilaihi min nafsi, ya, dari dirinya sendiri, dari anaknya, dari keluarganya, dari manusia seluruhnya. Jadi dia menjadikan Rasul sebagai ittiba, ya, menjadi contoh yang diikuti, dan dia mencintai Rasulullah, ya. Mencintai Rasulullah artinya dia mengikuti, ya. Nah, dijelaskan dalam kitab ini apa implementasi dari cinta itu adalah ittiba, mengikuti. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Qul in kana aba'ukum," ya, ayah-ayah kalian, ya, atau kakek kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, ya, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtarattumuha, ya, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu taradawnaha, dan tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum, ya, lebih kalian cintai minallahi wa rasuli, daripada Allah, Rasul, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, ya, peringatan, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri, sampai datang keputusan Allah. Nah, ini dijelaskan di tafsir bahwa tunggu, ya, tunggu sampai datang keputusan bermakna azab, ya. Tunggu saja sampai datang azab. Kapan? Ketika hal-hal duniawi itu lebih dicintai daripada syariat yang diputuskan oleh, yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. هكذا يكون الأمر من الله تبارك وتعالى. القصد أن الهوى لابد أن يكون تابعا للإنسان، لا أن يكون الإنسان تابعا للهوى، فيحب ما يحب الله ويحب ما يحبه الرسول، ولا يصير إنما يأخذ ما وافق هواه. Ya, jadi sekali lagi bahwa hawa nafsu itu tidak boleh diikuti, bahkan sebaliknya harusnya hawa nafsu yang dikontrol oleh manusia tersebut, dia yang mengikuti. Terkait benci, terkait senang akan sesuatu, maka hawa nafsu yang harus mengikuti. وإنما يأخذ ما وافق الشرع ويكون هواه تابعا للشرع صلى الله عليه وسلم سد النووي. Ya, jadi ini sekali lagi menjadi pengingat. الحديث الحادي hadis ke-41, walaupun dikatakan tidak sahih, namun didukung oleh ayat-ayat dan hadis yang lain, maknanya sahih. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta yakuna hawau taba'an lima jitu bih. Jadi tidak sempurna iman seseorang sampai dia atau hawa nafsunya itu mengikuti apa yang disyariatkan. Ini memang kadang sulit. Kadang orang-orang akan kesulitan. Ini memang nature, gitu ya. Nature. Dan ini yang menjadi pembeda, ya. Yang dikatakan tadi, ada orang yang pertama yang pada saat sesuatu itu diharamkan maka dia mengikuti dengan hatinya masih bergejolak. Ada orang yang kedua yang begitu diharamkan maka dia mengikuti dan hatinya juga sami'na wa ata'na, menerima dengan sempurna. Nah, ini sekali lagi ujian, ya, banyak hal-hal yang di dunia ini kita akan temui, ya. Contoh yang paling gampang kita lihat, ya, terkait judi online misalkan. Judi online lebih sulit lagi karena dia tersamarkan dengan game online, gitu ya. Namun sekali lagi ini menjadi ujian yang harus dilawan, ya. Artinya hawa nafsu tetap ingin, ya, tapi Allah mengharamkan maka kita mengikuti. Awalnya mungkin masih bergejolak dalam hati, namun seiring waktu insyaallah biiznillah dengan ridha Allah, dengan usaha, ya, dengan jihad, dengan kesungguhan,
maka Allah akan memudahkan kita untuk membenci sesuatu yang dibenci oleh syariat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.